Aduh, miring. Tunggu, kami sedang menyampaikan kepada lebih banyak pengikut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Kamis. Yeay. Setelah sana kemari mau merubah jadwal untuk Ramadan, dan episode 10 ini episode terakhir, nggak terakhir ya, episode terakhir sebelum Ramadan. Nanti akan pindah jam tayang ya, tapi belum tahu deh. Sekarang langsung aja deh, mumpung sudah nongkrong. Jauh nih, Ali. Hai, hai. Aduh, kangen banget. Iya sama. Ya Jam sama. berapa? Jam 3 ya? Jam 3 ya di sini. Ya ampun, Udah beda. kangen. Pulang nggak tahun ini? Terakhir 3 tahun lalu ya, ya. Iya. Kemarin. Untung sempat Bukan untung sempat. sempat ketemu ya. Kenapa? Untung sempat ketemu ya kita ya. Itu sebelum corona. Iya, sebelum corona. Ya ampun, tahun ini nggak pulang. Tahun ini nggak pulang. Soalnya kan baru mulai kerja di tempat baru, jadi masa percobaannya selesai dulu. Sama probation ya, probation lagi ya. Ayo gimana? Ya, alhamdulillah sehat-sehat, masih di tempat yang lama. Terus masih begini aja deh. Oh, apa namanya? Baru pindah kerja. Baru pindah kerja, iya. Kejauhan yang kemarin. Iya, yang kemarin kejauhan kan di beda kota, di kota yang lain. Jadi kalau Kalau dari Jakarta ceritanya, kalau kalau diumpamain di sini Tangerang Jakarta gitu enggak? jauh dikit. Agak Ya 4 jam lah, sekitar 4 jam. Bogor lah ya, Bogor ya. Oh, 4 jam bolak-balik apa 4 jam Enggak, pergi? satu perjalanan. Terus Oh, iya jauh, iya tapi kan benar-benar. cuma 5 menit. Ya ampun, langsung aja. Eh, Oli, kan sekarang kan jadi dokter. Dokter apa, Oh? Di sana? Eh, Masih umum? Sekarang statusnya jadi residen, jadi lagi bikin spesialis gitu. Rumah sakit di bagian penyakit dalam sama sama jantung. Oh, gitu. Berarti belum ke spesialis ya, masih residen berarti ya? Baru Eh, akan. Di residen ya. Nggak ngerti kita. Iya. Jadi tahapannya gimana tahapannya? Ya, jadi kalau misalnya sama kayak di Indonesia sih, kalau udah lulus sarjana kedokteran, terus kan di rumah sakit, jadi dokter muda, terus jadi dokter. Nah, setelah jadi dokter itu boleh kerja. Jadi kalau di Jerman, kalau di Indonesia kan boleh praktek langsung jadi dokter. Dan mau ke umum ya. Kalau di Jerman untuk jadi punya praktek pribadi juga harus jadi spesialis dulu gitu, atau ya atau jadi ambil spesialis lain gitu. Oh, gitu. Jadi kan Oli di sini tuh sempat buka praktek ya. Di mana namanya, di Tangerang ya. Iya, Waktu sebelum pindah kan, waktu sebelum dipindah. nikah kan. Iya, Oh, gitu. Nah, itu masih bisa kalau di Indonesia. Tapi kalau di apa namanya, di Jerman itu memang harus ambil spesialis dulu baru spesialis. bisa. Iya, Gitu. Perjalanan berapa lama untuk apa namanya, akhirnya memutuskan kayak sempet sekolah lagi ya di sana ya? di sana, di sini maksudnya di Di Jerman. sini kan, Ah, di Jerman. di Jerman waktu awal pindah kan 2013, 2014 pindah ke sini, terus hamil Syaraina, terus melahirkan, terus 4 tahun sempat vakum karena kan ngurus anak gitu, terus itu baru mulai Oh, persiapan iya baru mulai. untuk Oh, kerja di susah, susah nggak? susah. Karena kan harus siapin bahasa, terus di sini juga nggak bisa langsung kerja karena harus harus ada penyetaraan gitu, ay. Oh gitu, oke. Lihat banyak. Nah,
kebetulan banget kan berarti mulai residen itu dari 2019. 2020 pas yang Dan pandemi. pas banget pandemi itu gimana? Oh, jadi Waktu kayaknya kalau nggak salah itu udah pandemi itu mulai Februari ya. Aku mulai kerja tuh bulan Mei. Jadi itu juga masih masih lagi beritanya masih lagi masih panas-panas ya. Eh, ya waktu itu juga banyak pasien sih datang ke rumah sakit gitu. Kebetulan juga tenaga dokter juga lagi sedikit. Jadi ya seneng sih jadi apa? Jadi bagian dari itu yang nanganin pasien gitu. corona. Nah, tapi update nggak sih Al, untuk selama di Jerman, update nggak dengan kayak berita tentang kesehatan di Indonesia gini? Iya, update tiap hari. Update. Nah, ada kalau dari seginya apa namanya Oli ya di Jerman itu bagaimana? Maksudnya kalau di sini kan banyak yang membludak. Aku juga nggak paham sih maksudnya. Ya alhamdulillah emang belum belum sempat belum terkena COVID gitu ya. Jadi Sama. cuman cuman lihat dari berita terus udah gitu sampai tenaga kerja juga kewalahan terus bahkan ada yang apa namanya meninggal juga. Nah kalau di Jerman tuh flow-nya itu seperti apa sebenarnya? Sebenarnya aku rasa sih dalam penanganannya sih hampir sama dengan di Indonesia karena kan mungkin semuanya juga ngikutin pedoman dari WHO atau WHO. cuma di sini sih yang aku lihat beda itu banyak banyak tes gitu di masyarakatnya. Misalnya untuk pasien yang mau masuk rumah sakit di UGD-nya harus dites dulu. Jadi bisa dipisah yang positif sama yang Antara kok positif sama hmm, yang enggak. itu. Oh, I see. Oke, Mhm, oke, jadi oke. kan Tetap tes ada tetap ada tes yang ini ya, yang apa namanya, yang punya penyakit lain selain COVID iya, gitu ya. Jadi bukan tidak disamaratakan. tetap semua pasien harus dites. Jadi kalau masuk ruangan kan udah bisa dipisah, yang satu diisolasi, yang satu nggak usah diisolasi gitu. Terus Hmm. di sekolah juga sebenarnya sampai sekarang sih dulu sempat beberapa bulan ya anak-anak diliburin gitu dari sekolah, maksudnya sekolah di rumah. Tapi itu cuma sebentar, terus abis itu sih sekolahnya normal lagi ke sekolah. Tapi memang tiap 2 hari anak dites gitu, pakai tes antigen. Dia suruh tes sendiri di rumah, terus harus lapor kalau misalnya positif. Jadi nggak boleh masuk gitu. Jadi tetap, Oh, jadi aku sih ngerasa di Jerman banyak banyak sekali testingnya gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau misalnya angkanya tinggi, mungkin karena di tesnya juga banyak gitu, kayak gitu. oh, Mhm. gitu. Apa? Aduh, itu antigen sendiri ya. Iya. Itu aku tuh antigen tuh pertama kali antigen tuh selama COVID itu pas Desember kemarin. Desember Mhm, kemarin tuh mau nyebrang ke Bali ya. Itu mhm. pertama kalinya. Apa namanya? Alhamdulillahnya kan negatif ya sama Negatif. perjalanan. Dan karena emang nggak pernah di antigen, nggak pernah di swab gitu. Oh itu sepanjangnya tuh bersin. Oh, karena aku nggak suka memasukkan sesuatu di hidungku tuh Berarti nggak suka gitu. Nah terakhir antigen itu ada workshop disuruh antigen itu jam 10. Tahu bersinnya itu sampai jam 11 malam. satu Dan jam. mana mending 1 jam udah mau 12 jam itu jadinya bersin mulu. Pokoknya apapun yang masuk tuh udah aduh gimana gimana Sarina yang tiap mau Iya, sekolah dia tapi sendiri Ai. Jadi dia anak-anak sekolah, jadi dia tes sendiri kan anak oh dia sendiri sendiri. iya, jadi mereka tes sendiri terus masukin ke itunya, ke reagennya, terus baca sendiri hasilnya, terus nanti kita lihat dan kita harus lapor sama gurunya gitu. Dan mereka kan jujur Oh kalau di iya iya. pasti langsung langsung jawab udah dites atau belum. Kalau belum juga kan namanya anak kecil jadi jujur gitu. Iya benar benar benar. Dia tuh apa namanya? Benar-benar diajarin dari kecil untuk tes sendiri, laporan sendiri gitu segala. Ih, lucu banget sumpah. Asik. Sebentar ya. Mhm.
tiba-tiba dipanggil sama bokap. Ah, Nah, terus ada ini nggak apa namanya pengalaman yang dari rumah sakit yang sama corona gitu segala ada pengalaman yang bikin nyentuh nggak sih? Kan pas banget nih apa namanya momennya gitu kan momennya pada saat emang lagi corona lagi pandemi gini gitu. Tapi um, ntar dulu, aku mau nanya di Jerman sekarang statusnya udah apa? masih Masih Pak Indonesia. masih belum pandemi ya. Oke, oke, oke. Ya Tapi jadi ada tapi karena udah kerja jadi dan ikut suami juga jadi apa sih visanya udah nggak terbatas gitu. Tapi warga negara hmm, tetap Indonesia. oh gitu lah di ini di apa namanya di rumah sakit. Gimana maksudnya? Ya, ya ada pengalaman yang saat Oh ya, itu tuh momennya pertanyaan maaf. itu. Ya, sebenarnya yang paling sedih sih kalau anak muda ya, yang itu yang kena. Waktu dulu kan masih banyak yang belum vaksin gitu. Kalau sekarang hampir udah ketiga kalinya vaksin semua orang dapat. Ya anak muda 30 tahun misalnya, ya terus ya paru-parunya karena kan itu radangnya parah banget gitu terus sampai harus pakai mesin buat paru-paru sama buat jantungnya gitu loh. Padahal ya masih muda sekali ya, jadi sedih sedih aja gitu loh maksudnya. Nah, Ya, ke ada ini nggak ada apa namanya pemicunya nggak kalau misalnya kayak gitu? Oh, satu mungkin biasanya ya. ada risiko faktor ya misalnya ya udah memang sebelumnya dia ada penyakit paru-paru gitu atau penyakit gula. Em, Ya, cuma kadang-kadang, anak muda sehat gitu, maksudnya, atletis juga orangnya, terus, karena corona, ya itu aja gitu, kebetulan aja gejalanya parah dan ya itu kita juga harus kirim ke rumah sakit yang lebih besar supaya, ya itu bisa pakai mesin untuk paru-paru sama jantung itu gitu. Ya sedih-sedih banget sih lihatnya gitu. Oh, gitu. Untuk orang tua gimana? Hmm. Untuk orang tua, semenjak ada vaksin sih waktu awal-awal, banyak yang gejalanya juga berat ya, tapi semenjak, vaksin, hampir semuanya sih gejalanya cuma gejala ringan kayak semacam diare atau batuk pilek atau demam gitu aja gitu loh. Kalau dulu Hmm. sih sampai gejalanya sampai parah gitu. Oh, itu yang corona pertama kali ya? Corona Iya, pertama, gelombang awal ya, waktu belum ada gelombang awal. vaksin. Mhm. Nah, pada saat Delta tuh kalau di sini tuh parah banget loh. Jadi Eee, tiap hari tuh naik minimal ya? tuh 6 6 pengumuman di masjid lah innalillahi wa inna rajiun gitu tiap hari selama sama sebulan 2 bulanan gitu. Ya itu Nah sedih. kalau sampai yang bangun tidur atau sebelum tidur tuh kita udah yang lu siapa nih siapa lagi nih yang udah yang kayak Mhm, gitu gitu udah yang eh setuju banget gitu. Kalau di mhm. sana? Kalau di sini sih sebenarnya nggak terlalu, aku pribadi sih nggak terlalu ngelihat beda antara, varian-varian Delta atau Omicron atau varian yang lain. Yang Hmm. bener-bener bikin beda sih, sebelum dan sesudah vaksin. Sampai sekarang juga di Jerman ini masih banyak orang-orang yang emang mereka menolak vaksin gitu loh, karena itu Vaksin. hak manusia. Jadi, mereka berhak untuk nentuin apa mereka mau divaksin atau enggak kayak gitu. Jadi kelihatan beda sekali sih kalau orang yang sudah divaksin ya biasanya gejalanya ringan, kalau orang yang sama sekali nggak divaksin itu biasanya gejalanya langsung berat. Jadi masuk nggak cuma demam, nggak cuma batuk, tapi udah sesak nafas gitu, saturasi oksigennya turun, terus ya di ronsen paru-parunya udah penuh bercak-bercak gitu. Tapi kalau yang divaksin sih, apalagi kalau udah komplit 3 kali yang sama booster gitu, biasanya sih gejalanya cuma ringan aja gitu. Jadi yang bedain, Oh, yang aku lihat jelas sih cuma uh, uh, antara yang divaksin dengan yang nggak divaksin gitu. kalau kebanyakan yang di sana nih ya, kalau di sana gitu, kebanyakan yang menolak untuk vaksin karena apa? Om? Ya karena, oh ya, jadi, pertama mereka ngerasa itu kan hak asasi manusia ya, jadi, mereka punya hak untuk memutuskan sendiri dan, nggak mau apa ya, diatur oleh pemerintah, karena itu kan tubuh mereka gitu. Terus kedua,
Ya biasanya sama seperti vaksin-vaksin lainnya. Mereka takut ada efek samping dan itu kan penelitiannya masih baru gitu. Jadi mereka takut nanti 10 tahun ke depan ada efek samping atau apa kayak gitu. Ada chipnya ya, ada chipnya kalau di sini. Ini itu yang mereka takut gitu. Tapi ya Ternyata bukan di Indonesia aja, gengs. Ternyata di Jerman juga. Gitu. iya sama. Ya lebih banyak tapi tentu lebih banyak lagi yang udah divaksin gitu. Itu kan cuma Iya beberapa. sih. Jadi cuma beberapa aja yang belum divaksin gitu ya. Belum lagi kalau misalnya dia terkendala komorbid gitu segala ya. Iya, biasanya kan risikonya jadi lebih tinggi untuk gejala yang lebih berat gitu. Oh gitu, oke. Apa namanya? Ada beda nggak antara pasien sana sama Indonesia? Indonesia Eh, kan tadi udah sempet ya, sempet megang ya, maksudnya sempet jadi dokter umum. Gitu. Ada beda nggak? di sini ya secara keseluruhan sih aku rasa sama ya. Tapi di sini orangnya lebih kritis, jadi orangnya seneng untuk cari tahu di internet atau jadi mereka juga tanya. Kadang mereka juga lebih tahu, misalnya mereka ada penyakit-penyakit tertentu yang spesifik, yang mereka obatnya juga sangat spesifik, yang mungkin kita juga belum tahu itu tentang apa gitu. Jadi mereka mereka sebenarnya ya cukup kritis untuk cari tahu tentang ilmu pengetahuan dan tentang gejala yang mereka punya. Jadi kalau misalnya kita kasih obat, biasanya mereka ya itu tanya ini efek sampingnya apa atau kontraindikasinya apa. Jadi lebih kritis sih. Tapi di Indonesia juga banyak pasien-pasien yang kritis. Jadi banyak kan sama aja. Bisa aja. Iya. Yang bandel gitu tetap ada lah. Yang eh, bandel ada, yang yang Kalau di sana bandelnya gimana pasien? ya yang misalnya harusnya dia masih harus apa ya masih harus tinggal di rumah sakit karena kan harus dilihat dulu perjalanan penyakitnya biar komplit sembuh gitu. Terus orangnya pengen pulang lebih awal atau karena misalnya nggak betah di rumah sakit atau gitu atau minum obatnya nggak teratur kayak gitu juga ada. Gitu. Apa namanya? Oh, kalau di nonton drakor nggak? Ini pertanyaan random banget, nonton drakor nggak? Kan sekarang Itu cara kayak ada waktu aja nonton drakor ya. Mau nanya, sama nggak sama yang di Hospital Playlist gitu, Rumah Sakit Oli. aku belum Jadi nonton. jadi ada drama tentang dokter, tentang dokter-dokter keren gitu deh. Nah, berlima tuh sahabatan. Dan mereka tuh ngeband gitu kan. Kalau nggak salah Fatih juga ngeband ya, Fatih ya, Iya, suami. suami aku ngeband sama buat Masih. masih buat acara kota gitu. Seru. Tapi ngebandnya ya langsung OOT gitu, out of topic gitu. Iya, Ngebandnya sesama Indonesia atau enggak sama orang-orang sini. teman-teman Jadi, zaman. kalau di kota tuh biasanya ada di balai kotanya ada buat main band. Jadi kalau misalnya ada acara tahun baru atau menyambut musim semi atau acara misalnya Natal gitu. Jadi mereka suka main-main lagu gitu gitu loh. Jadi Oh, seru banget. Seru banget. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Nih, Al kan jadinya kan Aldi residen ya. Nah, terus udah gitu mau ngambil spesialis jantung. iya, Oke. sekarang sih kerjanya lagi di bagian penyakit dalam sama jantung, nanti ke depannya bisa ke arah penyakit dalam atau kalau di sini jadi Allgemein Medicine itu jadi apa ya, ke arah dokter umum yang bisa bikin praktek, itu yang tadi aku cerita. Kalau di sini kalau mau bikin praktek pribadi harus ambil spesialis dulu gitu, atau bisa juga ke arah jantung gitu. Jadi nanti boleh pilih sih di antara tiga itu gitu loh. 3 tahun ini Oh, masih sama itunya, maksudnya apa sih ilmu dasarnya masih sama. Nanti tahun keempat boleh ke arah yang mana gitu boleh pilih
gitu. Nah, Oli kan sempat vakum ya untuk apa namanya untuk menjadi seorang dokter tuh ya. Sampai I- akhirnya ada gejolak lagi nih untuk Iya, mau lagi jadi dokter. kerja. Itu kepicu karena memang diharuskan untuk gue masa ada dokter tapi tiba-tiba udahan sih gitu atau emang pengen pengen banget sebenarnya dari dulu tapi emang waktunya aja belum ada atau Eh, belum pas waktu gitu. itu sih kebetulan udah lihat Syaraina kan udah masuk TK, udah mandiri gitu, udah bisa ditinggal gitu di TK. Terus kan kalau dulu aku ngerasa kalau masih di bawah 2 tahun atau 3 tahun masih kecil sekali gitu, apalagi anak pertama ya kayak Iya, gitu. heeh. Pas udah ngerasa dia udah oh kayaknya sekarang udah besar kalau ditinggal juga bisa gitu jadi kebetulan juga waktu itu ada penawaran dari kalau di sini kan ada kantor tenaga kerja di kota gitu jadi kita boleh ambil boleh ngajuin beasiswa untuk ikut persiapan ujian penyetaraan dokter itu gitu loh jadi kita kasih biaya buat sekolah bahasa, terus buat persiapan ujiannya juga gitu. Jadi kebetulan Oh, pas momennya gitu Sarayana juga udah cukup besar, terus ya itu ya kebetulan juga ada bisa ikut yang persiapan untuk ujiannya itu gitu loh. oh gitu dan itu beasiswa. Itu iya itu beasiswa. Jadi kalau di sini sebenarnya orang boleh belajar yang kita mau. Kita tinggal datang ke kantor tenaga kerja, terus Pernah gitu. kita boleh ajuin gitu misalnya kalau kita udah lulus SMA gitu di Indonesia, terus kita mau di sini mau ngambil penjurusan tertentu, kita sebutnya Ausbildung gitu. Kita bisa ngajuin dan kita nanti dapat itunya, dapat dapat biayanya gitu. Oh gitu. Ih, seru nih kayaknya S3 di sana ya. Iya, Langsung. Oh gitu. Seru banget. Terus iya. nah dan itu seluruh warga negara Oli kan masih warga negara Indonesia berarti ya. Dan itu Iya. boleh tuh ya berarti ya. Boleh, kalau nggak salah persyaratannya visa aja ya, visa tinggal di sini gitu loh. Jadi Hmm. ya sih, karena kan untuk mereka juga kalau kita nanti kerja di sini kan kita bayar pajak dan itu kembali ke negara juga gitu loh. Jadi Balik ke mereka mereka juga, iya sih. Oh, gitu, teratur banget ya iya administrasinya. iya Aduh, jadi iri saya. ini udah kayak Mau. mau Tapi ada nggak sih yang kejadian karena Oli apa namanya masih warga negara Indonesia, akhirnya dibilangnya Oli itu udah warga negara Jerman atau apa gitu, ada nggak sih kejadian kayak gitu? maksudnya gimana? Kurang Ya ngerti maksudnya maaf. nggak dibilang nggak takut gitu dibilang nggak nasionalis Ah, gitu apa mau ya sih masa warga negara Indonesia ini ya di sana gitu. biasanya suka suka ditanya pertanyaan-pertanyaan yang sering sih ditanyain udah warga negara Jerman atau belum gitu loh. Tapi kalau aku sendiri sih ngerasa eh, karena udah punya visa tak terbatas sih nggak perlu untuk jadi warga negara Jerman karena sebenarnya kita bisa bisa melakukan apapun juga dengan sama gitu loh dengan visa itu gitu loh. Kita kan bisa Benar, kerja, bisa bisa misalnya beli properti atau bisa melakukan sama sih sama orang sini gitu loh kayak oh gitu. gitu. Kalau untuk mendapatkan visa tak terbatas itu di Jerman berapa lama, El? Apa memang harus ada berkontribusi untuk negara tersebut? Eee, iya biasanya, kalau waktu dulu aku awal-awal kan belum kerja di sini, kebetulan suami udah, kerja tetap, aku juga agak lupa sih berapa lama dia harus kerja tetap di sini, terus jadinya, kita berdua dapat visa tak terbatas gitu loh, iya kayak gitu. Tapi kayaknya Oh gitu. kalau di Jadi sini mungkin 3 tahun atau 5 tahun, nanti aku harus, tanya lagi, nggak agak lupa. tahu usah. Makanya sekitar segitu ya 3 atau 5 tahun gitu ya Iya, bisa tinggal di sana dulu baru dapat visa tak terbatas ya. Gitu. Apa namanya? Untuk bahasa bagaimana penyesuaiannya? Apa ada nggak kan kalau misalnya di Unpad gitu mungkin ada alat alat kedokteran yang pakai bahasa Sunda gitu kan? oh ada ya? Nggak tahu.
mungkin sebutan Oh iya, atau penyakitnya ya. atau penyakitnya itu gimana dengan di Jerman? Di Jerman sama sih. Cuma kan di sini kebetulan sebelum mulai kerja udah 5 tahun ya tinggal di sini. Jadi awal pindah ke sini juga. Tadi dulu, kok ke mute? Ya, udah. Udah sekarang lagi ya. Udah. Iya, waktu awal pindah ke sini, jadi kalau misalkan jadi istri yang suaminya kerja di sini atau suaminya warga negara di sini, kita boleh ikut kursus integrasi budaya sama bahasa di sini. Jadi lamanya sekitar 1 tahun lah untuk bahasa dan budaya biar kita tahu dan penyesuaian gitu. Jadi di situ kan udah cukup mulai belajar bahasanya, terus sehari-hari juga kan ngobrol sama orang-orang sini. Terus ada kursus intensif juga buat bahasa yang khusus buat dokter gitu loh. Jadi yang itu yang tadi dibiayai sama Biro Tenaga Kerja itu gitu loh. Jadi lumayan persiapannya lumayan sih untuk istilah medis, untuk alat-alat atau untuk penyakit-penyakit lumayan 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 siap gitu buat kerja kayak gitu. Oh, iya. Iya, maksudnya apa namanya bahasa ya yang benar-benar Iya sangat itu penting paling gitu kan. Apalagi kalau misalnya ngeliat jokesnya apa Jerman dengan negara-negara lain yang bahasanya agak susah gitu kan. iya. Kadang-kadang suka lucu sendiri. Bahasa sih emang begitunya ya. Apa kalau ambulans misalnya Krankenhazen. Krankenkasse ya. Krankenhaus ya. Iya, itu beda sendiri gitu sama Inggris, Amerika, ambulans. Jerman itu. Ya Iya, kadang-kadang suka ngebayangin Oli. gimana kalau sama pasien? Ngebayangin ini gimana ya. Bahasa gitu susah banget soalnya. Iya sih kalau kebetulan aku juga yang tempat di rumah sakit sebelumnya kan di Bayern ya, itu di daerah yang dia punya aksen sendiri, punya bahasa lokal sendiri yang kalau di Indonesia mungkin kayak bahasa Sunda atau bahasa Jawa, jadi bukan bahasa Indonesia Iya. yang bukan bahasa Indonesia yang baku gitu. Jadi Jadi istilah sendiri gitu. waktu awal-awal agak bingung soalnya kan aksennya agak susah untuk di ngertiin gitu karena bener-bener beda sama bahasa Jerman normal gitu loh kayak gitu. Tapi lama-lama sih lama-lama ngerti juga gitu. Bahkan kita juga ikutan ngobrol pakai bahasa aksen itu gitu. Oh, gitu. Nah, apa namanya selain jarak ya waktu di rumah sakit ini ada lagi nggak? Misalnya apa namanya perbedaan dengan yang rumah sakit yang sekarang? Al? Eh i em, hampir sama sih karena kerjanya juga di Di apa ya bidang bagian yang sama iya gitu loh di bagian yang penyakit dalam. Em, terus cuma ya beda beda area aja gitu kalau di Indonesia mungkin kayak antara Bandung sama Jakarta. Kalau Jakarta kan em, pakai aksennya Betawi misalnya, kalau misalnya yang Bandung aksennya Sunda gitu, jadinya mungkin bahasanya juga nanti beda gitu. Kayak gitu. gitu, iya sih. Di sana udah masih pada pakai masker? Di sini masih pakai masker, tapi kalau nggak salah minggu depan atau 2 minggu lagi udah boleh bebas masker kalau nggak Oh salah ya. gitu, endemi ya? Iya, jadi Udah udah endemi. eh, Nah, menurut Oli nih sendiri, beneran bisa dibikin endemi atau gimana sih, Al? Apa eh, sebenarnya masih lama? em, se aku sih lebih seneng pakai masker sebenarnya. Soalnya Karena udah walaupun biasa ya sekarang ya? iya, soalnya Oh, walaupun misalnya kalau misalnya udah divaksin gitu terus gejalanya ringan tapi tetap kan orangnya beberapa orang masih harus dirawat di rumah sakit apalagi kalau orang-orang udah tua gitu kayak gitu jadi em, ya tapi kalau pemerintahnya mungkin udah memikirkan dengan ya lebih dalam dan itu kenapa boleh diangkat lagi sih apa sih kewajiban untuk pakai maskernya udah boleh dihentikan kayak gitu. oh gitu. Berarti mereka emang udah benar-benar siap untuk apa namanya
ya udahlah kayaknya sih udah ready untuk obatnya juga Nah, gitu ya. Udah gitu udah pada booster, udah pada vaksin gitu segala iya betul. setidaknya daya tahan tubuhnya udah agak kuat gitu. Nah, Iya. kan udah mau Ramadan nih. Ramadan di sana berapa jam? Eh, eh, tahun ini aku belum lihat jadwalnya. Kalau tahun lalu itu kalau nggak salah jam 3 sahurnya atau jam 4 gitu imsaknya, terus bukanya jam 9 malam. Jadi itu berapa lama ya? 12 ya lama. Lama bener. 18-an ya. 8 ya. 18 20. Iya benar. Ya. Kayak kayaknya aduh gue udah nangis-nangis kayaknya di sana udah kurus banget tuh kayak puasa. Tapi gimana so far? Apa namanya full? Maksudnya bisa ngejalanin akhirnya atau setengah hari kayak di Indonesia? Waktu tahun lalu sih bisa bisa ngejalanin. Soalnya barengan sama ada beberapa dinas malam juga, Ay. Jadi kan enak kalau dinas malam tuh seharian tidur gitu, terus tinggal datang ke rumah sakit 3 jam kerja terus Buka deh. jadi nggak terlalu kerasa puasanya. Soalnya kan Oh. terus paginya tidur gitu kan kalau dinas malam kayak gitu gitu. Nah, Eh, Sarah ini gimana? Belum belum puasa ya dia ya? mulai tapi masih setengah hari. Iya, masih ya susah juga sih soalnya kan Karena temen lumayan ya. Alah kayak gue bisa aja di sana kalau bulan puasa. Oh gitu. Untuk kayak makanan gitu segala udah beradaptasi ya? Oh apa masih bikin sendiri gitu kayak soto-sotoan? masih eh, udah lumayan beradaptasi soalnya kalau suami sama anak dulu kan suami besarnya di sini di Jerman jadi buat dia juga sebenarnya lebih biasa sama makanan yang di Jerman gitu. Syaraina juga karena dia lahir di sini Karena jadi juga biasa makan di sendiri ya. Jerman. Nah, Kalau aku biasanya suka beda sendiri gitu. Kalau hari itu pada makan pasta, makan mie goreng gitu, Indomie. Indomie atau apa lagi. Atau nggak mie telur deh digemek dibikin godok gitu ya. Atau sama sambel. Heeh, sama sambal. Kangen nggak sama makanan Indonesia gitu? Oh, kangen banget. Apalagi Ai suka sharing-sharing makan. Kangen. Mohon maaf nih. Kan Yang bikin kangen apa? eh, gado-gado, terus bakso sama keripik-keripik pedes gitu. Lebih di sana nggak ada yang jual gitu ya? Gak ada. Ada Ba- juga pasti mahal kali ya. Nah, ada kayak di toko Asia gitu, jadi ada bakso Pasti beku gitu, tapi beda aja sama di Indonesia lebih enak. oh, iyalah, heeh, bener. Sama mie ayam Soalnya kan juga. mie ayam ya mie ayam. Ya, gerobak biru ya. Gerobak biru. Apa lu? Gerobak biru. Emang paling doyan di sana nggak ada mie ayam gerobak biru. Nggak ada. Oke. Oh, funnya nih. Funnya jadi dokter di Jerman. Funnya eh, kalau spesialis dibayar gitu. Jadi kita digaji kayak dokter normal gitu. Terus Heeh. batas usia juga kalau di Indonesia kan kalau nggak salah 35 tahun udah nggak boleh ambil spesialis. Kalau di sini boleh. Iya. Kapan? Oh, di sini tuh sampai di sana sampai berapa? 40. Enggak, nggak ada Oh, batas nggak terbatas sih. pensiun Oh, aja sebenarnya di gitu. sana. Heeh. Jadi Kenapa sih saya kepatok sama umur? Heran deh. Oke, lanjut. Terus. terus apalagi ya seneng sih sama sama atasan itu kayak sama kolega gitu sama sama kayak sama temen gitu loh Teman jadi ya, teman sini. ya gitu jadi akrab terus ya di Indonesia dan di Jerman sama sih pasiennya baik-baik semuanya gitu jadi seneng. Oh, gitu. Ada yang aneh nggak sih? Seaneh-anehnya orang Jerman tuh kayak gimana sih? Aneh aku rasa sih beda budaya aja sama kita. Kayak gitu tapi di sini orangnya itu apa orangnya lebih tegas lebih apa lebih tepat waktu terus jadi ya beda beda budaya aja sih sama Indonesia. Indonesia kan ramah-ramah gitu orang tapi di sini juga orangnya baik-baik. Kalau di sana lebih straight to the point ya. Ngomong apa nih? Ya Gitu ya. Lebih galak.
fakta jadi dokter di Jerman. Fakta jadi dokter di Jerman apa ya? Ya kalau kalau mau jadi dokter di Jerman dari Indonesia, lulusan Indonesia harus lulus ujian dulu. Terus apa lagi ya fakta dari dokter di Jerman? Em, ya kita bisa ikut spesialis kapanpun kita mau. Kita juga dibayar kayak kayak bekerja. Iya, benar juga. Eh, di sini pakai apa ya? Pakai alat-alat dengan teknologi yang yang canggih-canggih gitu. Jadi buat diagnosa awal juga kita udah pakai pakai apa ya? Pakai alat-alat yang udah modern gitu, kayak gitu. Udah Dan modern ya berarti ya di sana ya. Ya iyalah pasti ya. Maksudnya itu mempermudahkan apa namanya para dokter untuk mendiagnosa pasien ya, di tahap awal gitu ya. passion ya. Mm-mm, mm-mm. Tapi kayak apa namanya? Kayak administrasi di sana di rumah sakit Jerman sama nggak sih sama di sini? Kalau di sini kan tiap pasiennya punya asuransi gitu loh. Jadi Nah, sebenarnya kalau orang sakit benar-benar nggak usah mikirin apa-apa lagi. Jadi tinggal tiap orang pasti udah punya asuransi dari lahir gitu loh. Mungkin ada yang beberapa orang yang pakai asuransi privat atau apa gitu loh. Tapi hampir semuanya udah ada asuransinya. Jadi sebenarnya nggak usah mikirin lagi. Tapi di Indonesia juga sekarang aku dengar kan udah ada BPJS ya. iya, betul. Tapi BPJS kan nggak dari lahir ya. Gitu. Dari lahir. Ada deh yang dari bayi. Ya, bener-bener. Sekarang udah Ya, kayak gitu. itu udah di ke arah situ gitu loh. Jadi kan orang kalau sakit nggak harus apa ya, nggak usah mikirin dulu biayanya berapa untuk ke dokter atau ke rumah sakit kayak gitu. Nah, mumpung kita mau endemi nih ya, ada tips nggak untuk supaya apa namanya nggak kena corona? Bukan nggak Eh, kena ya, maksudnya meminimalisirkan deh gitu. em, kayaknya ikutin pemerintah aja. Kalau soalnya pemerintah tahu yang paling baik aku rasa untuk Iya. rakyat. Dan Tapi kan bener gak sih yang kemarin gue pernah share tuh yang kemarin tuh kata dokter yang di Korea orang kenapa nggak pernah orang nggak pernah kena COVID apa namanya bermasalah dengan pertemanan kue dong. iya, aku juga nggak pernah kenal loh sampai sekarang. Dan oleh dokter loh maksudnya Iya, di sana berarti tenaga medisnya tetap ada yang kena juga nggak sih Ol, sebenarnya waktu saat yang kena berkali juga banyak. iya kan kena berkali-kali loh, emang bener-bener tuh dokter ya. Kebetulan kita kita kurang temen kali. Iya bener kita kurang temen ada aja nah ya apa ada tipsnya nggak. Maksudnya kayak apalagi sekarang tuh udah mau Ramadan kan nah terus tuh menjaga apa namanya stamina tubuh itu minum Ya, air putih atau apa gitu sekarang kalau masih. secara umum sih jaga jaga kesehatan aja, makan yang bergizi, vitamin, buah-buahan sama sayuran. Terus ya jangan terlalu banyak bergadang gitu. Terus Itu gua semua tuh kayak gitu. Zaman di kos ya jangan di kosan. begadang iya ceng. Jarang makan buah Ja- sayuran Indomie mulu abang depan oh iya, lupa nama apa pajawan pajawan sama apa kandang bukan putra. Katinang Putra Katina Iya. itu ada cerita lucu loh yang kayak belum pernah aku ceritain ke anak Maharani kali ya jadi aku tuh ini apa namanya KKN ya kan KKN aku kan di Subang nah bareng sama KKN kan bareng sama itu ya sama fakultas lain kan Iya. ya kan nah ada satu temanku dia tuh sastra Rusia gitu kan dia dia tahu kalau misalnya kosan aku tuh oh kosan lo di Maharani iya yang depannya ada ini ya tempat makan iya Katinang Putra tar dulu deh kayaknya nama lo sama dua orang temen lo suka ada di buku buku kasbon Jadi nggak pernah bayar.
Ini kan kita kan kasbon dulu. Ya, karena tetangga ya. Karena kena Akhir bulan pas emak kita lagi gajian atau udah pada ditransfer duitnya baru bayar. terus Atau kadang-kadang bayar dulu. sampai depan kamar ya sama Iya, orangnya. Terus diambil juga itunya piring-piring bekas. piring-piringnya. Terus udah gitu ya kasihan. Kalau lagi kita, kalau ada yang satu pesan, aku juga mau dong, gitu kan. Dia kan Dibalas. balik lagi, nah ada satu lagi yang bilang, aku juga mau dong. Dia balik balik. Iya benar. Kasihan banget. Nyokap sehat, Al? Sehat alhamdulillah. Papa juga sehat. Alham- Alhamdulillah, Bapak sehat. Adik juga ya? Ade juga sehat. Masih ada kebun rambutan? Masih ada kebun rambut. Masih enak. Masih. Dulu suka dibawa ya Rani. Iya, kita pernah pernah agak ngambil sedikit gitu. Ya ampun. Tapi ini ya, apa namanya, ada rencana buat balik atau emang emang diharuskan stay di Jerman? Kayaknya sampai sekarang sih belum ada rencana untuk pulang ke Hmm. Indonesia, tapi nggak tahu nanti kalau misalnya udah lulus spesialis atau misalnya suami suatu saat nanti harus pindah ke Indonesia atau apa kayak gitu. Tapi sekarang sih belum ada rencana, jadi Ya, pokoknya masih ikutin suami ya. iya betul. Ikutin suami. Oh, istri berbakti sekali. Gitu. Apa namanya? Oh, kalau aku kan, aku jadi ini nih, apa namanya, konsultasi. Aku tuh suka banget pilek. Nah, itu gimana? Mungkin harus diperiksa kali ya, kalau sering bisa karena alergi atau debu, atau soalnya suami aku juga sama, kalau dia alergi debu. Jadi dulu sih waktu debu sama kalau alergi jamur gitu. Kalau tempatnya agak lembab biasa langsung bersin-bersin atau gitu kayak gitu. Tapi begitu tempatnya nggak berdebu atau apa sih nggak itu. Jadi bisa dicek sih sama dokter THT ya kalau di Indonesia ya. Barangkali ada kecenderungan buat alergi gitu. Kalau udah tahu kan penyebabnya bisa dihindari gitu. Nah, kalau untuk vaksin flu, itu sebenarnya penting atau enggak? Kalau di sini sih eh, banyak yang divaksin flu gitu, termasuk aku juga. Oh, Soalnya sih gitu. ya kalau Itu ini kan buat dikasih sama pemberi kerja ya, biar untuk ngurangin biar orangnya nggak sakit terus nggak masuk kerja gitu loh. Jadi mereka lebih suka untuk ya kasih vaksin gratis, jadi iya jadi orangnya kan produktif gitu. Nggak gampang kena flu. Oh. Buat aku Oh, sih jadi vaksin flu itu di sana gratis. gratis ya gitu. Oh, gitu. Ya, jadi nggak ada alasan dong untuk nggak kerja. Iya. Aku malah gitu, flu nih. Oh, gitu. Tapi sama ini Fatih WFH nggak? WFH? Nggak. WFO. Suami aku ya, dia dari awal pandemi sampai bulan ini ya, bulan lalu tuh masih work from home, terus baru bulan ini udah mulai kerja di kantor lagi. Kantornya kan di Belgia, jadi 2 kali seminggu gitu. Aduh, sama nih kayaknya nih. Aku tuh udah 2 tahun loh, 2 tahun WFH. Tapi sekarang udah mulai Dan WFO belum, lagi. belum Belum, sih, belum ada apa namanya, belum ada belum ada keputusan buat ke kantor gitu. Tapi aku mau milih hari memilih. Oh untuk ya, WFO Rabu dah di di tengah. tengah-tengah. Kalau Senin nggak mau ya, karena kan Benar, masih Jumat nggak mau. Jumat masih oke sih karena bisa hangout ya pulangnya iya ya kan langsung gitu. Tapi kalau Senin nggak mau. Senin nggak mau. Wah, itu Rabu. Kalau nggak Selasa Rabu, Rabu Kamis tuh kalau 2 hari gitu. Kalau 3 hari seminggu ya itu Selasa Rabu Kamis kan. Di tengah-tengah. Kayak gimana gitu. eh Apa namanya, kalau untuk
Hiburan sekarang udah dibuka di Jerman. Hiburan udah dibuka waktu awal-awal pandemi aja kayaknya ditutup, tapi pas sudah ada kebijakan kayak harus wajib vaksin atau wajib tes, jadi dibuka lagi semuanya gitu. Termasuk restoran, buat belanja dan hiburan-hiburan lain sih dibuka semuanya gitu. Itu ya seru ya. Aduh, emang dari I, kapan tahu tuh ya kita mau ke sana mulu, nggak i, jadi-jadi mulu ya, nggak jadi-jadi emang nggak ada. jadi Belum ada rezekinya. Insya Allah, semoga ada rezekinya ke Jerman. Kunjungin Oli. Dan Fatih, dan Saraina. Saraina umur berapa dah? sekarang 7 Udah SD berarti ya? SD Udah masuk SD. 1 iya. Ya ampun, ini banget, apa namanya, cepet banget ya. Iya, dulu masih kecil ya, masih bayi digendong-gendong ya waktu Iya, di Bali, terus habis itu ketemu lagi kelas berapa ya waktu itu? Umur berapa? Umur 4 kalau 3 empat 3 ya. Heeh, heeh. Heeh, heeh. Iya. terus 3 tahun nggak ketemu. Ya, Iya, heeh, udah nggak ketemu lagi. Aduh, semoga nanti tahun depan lah ya, Lebaran di sini lah ya. amin insya Allah. Amin, amin. Tapi keluarga di sana, keluarga Fatih di sana banyak kan ya? Eh, enggak sih, cuma kita bertiga sih di sini di Jerman. Dulu sih Oh, gitu. waktu ada Eyang Rudi masih suka kalau kalau musim panas atau musim dingin dia suka liburan gitu. Jadi kita suka kunjungin ke Munchen atau ke Hamburg gitu. Tapi sekarang kan udah nggak ada jadi itu. Iya. Heeh. Oh Mhm. iya ya, pas ada Eyang, pas sekarang Eyang nggak ada, apa namanya? eh Berarti keluarganya emang nggak ada yang di sana lagi ya, atau? Ada sih cucunya, kalau nggak salah kuliah psikologi di Jerman gitu. Tapi belum pernah ketemu sih sampai sekarang. Oh iya iya iya, Soalnya di kota segitu lain. juga kali. Heeh. Gitu ya ampun. Oli makasih banget ya udah mau jadi tamu. Temukan Acara nggak jelasin dong nggak ya? Enggak. ya. Aku tuh udah keren banget sih kalian tuh. Maksudnya adaptasinya bisa gitu kan. Terus udah gitu kayaknya kamera handphone bagus banget ya kalau di Ya, sana ya. cerah ya, ya. Apa ya? Ini bagus banget sih di sini kameranya, apa emang suasana apa nama ininya begitu ya gitu loh. Kalau winter juga tetap aja air gelap. Oh, gitu ya. Iya, Iya ya. sekarang Iya ya. air cerah. Kalau kalau dingin sampai minus berapa di sana? Kalau di kota yang aku sekarang sih nggak terlalu dingin biasanya. Jadi -3 gitu atau 0 derajat gitu. Tapi kalau di Bali Sekarang gimana sih? sekarang musim semi, sekarang hari ini sih lagi agak agak jelek cuacanya, lagi hujan, jadi 7 derajat atau 8 derajat, tapi kemarin-kemarin sih udah cerah sampai 17 derajat gitu, 20 Oh, derajat. 17 derajat ya. Ya, Cerahnya ya. Di sini kan 25, kayak 32. Bah, 25 udah di pantai semuanya. udah, udah minta kipas angin kita. Gitu. Nah, sekarang Oli tinggal di mana? Bukan di Herzogenrath lagi kan? Bukan, tahu Ini ya. kalau aku ada klienku di sana nih. Klien apa ya di sana ya? Sekarang Van Gogh. apa, oh ya, ya itu ya yang apa, perusahaan kaca atau Iya, Kak. Iya, betul. kayak, Heeh. Iya. iya, Heeh, heeh. Van sama Gogh. Betul. ya, Jadi pas ngeliatnya Oli nih. pajak ya atau Kalau sekarang di mana? Kotanya? sekarang Island Kitchen, jadi 1/2 jam dari Herzogenrath. Oh, gitu. Berarti kalau Tapi masih dari di wilayah sini juga gitu. BSD lah ya, Bintaro. Tuh kalau Ya, dari rumahnya 1/2 jam. Ya ampun, pokoknya sehat-sehat ya Oli. Terima kasih banyak udah mau jadi tamu AI di WD Meet Me. ayo sehat-sehat, salam buat keluarga. Ya, amin insya Allah. Sehat-sehat juga ya, salam buat Fatih sama Sarah ya. Dadah Ali.